Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman yang saya cintai, luar biasa pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan kepala sekolah yang berprestasi, kepala sekolah yang telah mengharumkan nama baik Sumatera Selatan Alhamdulillah. di tingkat nasional dan internasional. Siapa lagi kalau bukan Dr. Anda Hajah Ria Wilastri MM, Terima kasih Kak Arlan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, Bu. Baru-baru ini kami menyaksikan bahwa Ibu terpilih sebagai juara 1 nasional Kepala Sekolah Inovatif tahun 2023. Iya. Ibu menjadi perwakilan kegiatan latihan kepemimpinan di Shanghai, Cina tahun 2024. Iya. Kemudian pada gebiar pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional baru-baru ini, komunitas belajar SMA Negeri 1 Sumbawa itu terpilih sebagai 3 besar. Nah, Bu, kami ingin mengetahui kenapa Ibu terpilih sebagai juara 1 nasional Kepala Sekolah Inovatif tahun 2023. Ya. Apa yang telah Ibu lakukan? Oke. Baik, terima kasih Kak Arlan atas kesempatan memberikan saya untuk menyampaikan praktek baik di acara podcastnya Kak Arlan. Apa tadi, bincang? Nama podcast saya Bincang-Bincang Santai. Bincangnya sedikit, manfaatnya besar. Oke. Ya, baik. Sebetulnya saya itu biasa-biasa saja Kak Arlan, jadi tidak ada yang luar biasa. Ini adalah hanya sebagai rasa kepedulian saya terhadap pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, SMA Negeri 1 Sembawa itu saat ini saya katakan menjadi sekolah yang secara bertahap bertransformasi menuju sekolah yang berkualitas. Mulai dari kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, peserta didiknya, komite sekolahnya, semua bahu-membahu untuk mengangkat sebuah sekolah yang jaraknya sebetulnya tidak jauh dari kota Palembang, sekitar 26 km. Nah, saat ditugaskan menjadi kepala SMA Negeri 1 Sembawa, itu memang banyak PR yang perlu dikerjakan di sana. Namun yang saya terapkan saat itu adalah dengan strategi penerapan komunitas berbasis aset atau PKBA. Nah, kebetulan pada tahun 2021 SMA Negeri 1 Sembawa menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, dari situlah kami semua mulai bergerak dari semua lini, mulai dari guru-guru, kemudian kepala sekolahnya, komitenya, serta didiknya, semua bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan SMA Negeri 1 Sembawa menjadi sebuah sekolah yang melayani peserta didiknya dengan hati, dengan tulus ikhlas, dan rasa nyaman, ya, menjadi sekolah yang menyenangkan lah bagi seluruh warga sekolah. Nah, apa yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Sembawa itulah yang kami tuliskan pada saat mengikuti kegiatan inovasi atau apresiasi dari Kemendikbudristek. Nah, apa yang sudah kita lakukan itu yang kita tuliskan. Nah, yang kita bawa saat itu adalah strategi kita. Strateginya adalah dengan strategi pendekar. Pendekar itu akronim dari perencanaan, dedikasi, kemudian komunikasi, aksi, dan refleksi.
Salah satu intervensi sekolah penggerak itu adalah pengimbasan. Artinya memang visi dari Kementerian Pendidikan pada saat itu, pendidikan ini harus berkualitas sampai di pelosok negeri. Nah, salah satu upayanya itu adalah melalui sekolah-sekolah penggerak. Nah, kami mulai melakukan pengimbasan itu di tahun kedua, pada tahun 2022. Sampai saat ini pun kami terus memberikan praktek-praktek baik apa yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Sumbawa kepada sekolah-sekolah yang pada saat itu baru memulai sekolah penggerak angkatan kedua, angkatan ketiga, bahkan di tahun 2024 ini sekolah-sekolah yang baru menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, disitulah tugas kami memberikan pengalaman dan praktek-praktek baik yang sudah kami lakukan kepada sekolah-sekolah lain. Nah, inilah yang kami tuliskan, Kak. Kami tuliskan, kemudian kami aplikasikan dalam sebuah karya best practice dengan strategi STAR pada saat itu, dan ternyata alhamdulillah itu mendapat apresiasi yang luar biasa. Kita mendapat terbaik pertama di Sumatera Selatan, kemudian kita bersaing lagi di nasional dari seluruh provinsi. Pada saat itu teman-teman yang dari kepala-kepala sekolah hebatnya itu ada 31 provinsi, dan alhamdulillah bisa lolos menjadi 5 terbaik nasional begitu. Oh, luar biasa ya. Jadi strategi yang telah dilakukan Ibu sebagai kepala sekolah ternyata manjur ya untuk membuat sebuah transformasi, antara lain transformasi pembelajaran yang yang berpihak kepada murid ya, dengan lingkungan yang aman, damai, kondusif untuk murid belajar. Nah, kami dengar satu lagi program unggulan Ibu itu adalah kartu Pintar Pendekar. Apa sih kartu Pintar Pendekar ini? Bagaimana penerapannya di sekolah dan apa manfaatnya bagi sekolah? Iya, baik. Mungkin bisa jadi kartu pendekar ini adalah kartu yang memang idenya itu memang dari saya, kemudian materinya atau isinya itu adalah tentang kurikulum merdeka, karena pada tahun 2021 ini kita masih menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kartu ini terdapat materi-materi kurikulum merdeka, mulai dari regulasinya, kemudian capaian pembelajaran, modul ajar, modul proyek, kemudian ada juga tentang komunitas belajar. Jadi apa yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Sumbawa itu kita kumpulkan, kita dokumentasikan, nah kita masukkan dalam satu link Google Drive, kemudian kita kaitkan juga, kita integrasikan juga dengan Linktree, dan sehingga jadilah kartu pintar ini. Nah, jadi kartu pintar ini memang sederhana sih sebetulnya, cuman mungkin idenya itu mungkin yang jadi penghargaan ya, idenya itu mungkin yang menjadi apresiasi bagi para juri. Dan kebetulan kartu Pintar Pendekar ini juga kemarin alhamdulillah SMA Negeri 1 Sumbawa ini menjadi juara pertama inovator daerah di tahun 2024, dan kartu pintar ini juga menjadi karya unggulan yang diunggulkan oleh Balitbangda Provinsi untuk menjadi perwakilan karya-karya inovasi lainnya, menjadi paparan gubernur untuk penghargaan inovasi Government Award untuk pemerintah daerah di tahun 2024. Dan alhamdulillah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun ini kembali menjadi provinsi terinovatif gitu. Ya, provinsi terinovatif tahun 2024. Ya. Luar biasa ya. SMA Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.
Ibu sebagai kepala sekolah ternyata bukan hanya bergelut mengelola sekolah dengan baik, dengan efektif ya, dengan adanya kemajuan di sana sini ya, tetapi ibu juga aktif di berbagai organisasi profesi ya. Iya. Antara lain tadi kita sebut komunitas belajar, dan salah satu komunitas belajar itu adalah MGMP. Iya. Saya ingat ibu adalah salah satu pada 17 tahun yang lalu lebih kurang ya, Perintis. sekitar tahun 2017 sebagai perintis. Iya, sama-sama kita ya. Ya, jadi ibu sebagai perintis yang merawat, membesarkan MGMP Biologi Kota Palembang yang tetap berjalan dengan baik sampai sekarang. Iya. Ya, luar biasa memang dari dulu ibu adalah seorang pejuang. Nah, kita ketahui MGMP Kota Palembang ini adalah salah satu bagian dari komunitas belajar. Iya. Kita ketahui ada 3 jenis komunitas belajar. Iya. Gitu. Kemudian selain itu ibu juga aktif di yang namanya Bina Antar Budaya yang berada di bawah AFC ya. AFS ya. Ya. AFS. Sebenarnya Bina Antar Budaya dan AFS itu bisa dijelaskan Bu, mungkin siapa saja yang bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut, karena kita ketahui banyak anak muda, banyak anak SMA yang ingin mengembangkan diri, mengembangkan potensinya lebih jauh. Dan ini salah satunya dengan cara ikut kegiatan program Bina Pertukaran Pelajar. Bina Pertukaran Pelajar. Iya. Silakan Bu. Iya. Jadi Bina Antar Budaya ini adalah salah satu program yang berbasis volunteering. Jadi kita ini adalah relawan murni dari Bina Antar Budaya. Saya menjadi relawan Bina Antar Budaya ini sejak tahun 2005 yang lalu. Nah, kebetulan pada tahun 2005 Bina Antar Budaya ini yang menjadi tempatnya itu adalah di SMA Negeri 17 Palembang. Saat itu yang merintis awalnya itu adalah Ibu Dr. Andawin Sukarsi. Jadi beliau adalah kepala sekolah pertama. Terima kasih Bu Oyin. Iya. Nah, kebetulan saya sangat peduli dan sangat menjiwai ya program Bina Antar Budaya ini, sehingga sampai saat ini ya alhamdulillah masih terlibat di dalam ketua harian, jadi wakil ketua dari Ser Arpani. Ser Arpani itu adalah guru di SMA 17 Palembang. Nah, Bina Antar Budaya sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pertukaran pelajar. Jadi ada 2 kegiatan di sana, sending dan hosting. Kalau sending itu artinya kita mengirimkan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Kalau chapter Palembang wilayahnya adalah Sumatera. Jadi kita menseleksi anak-anak yang mempunyai wawasan global, yang ingin menimba ilmu di luar negeri, di Amerika, Eropa, dan Asia. Nah, itu kita seleksi karena setiap tahunnya luar biasa anak-anak yang berminat untuk ikut program pertukaran pelajar ini. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah hosting. Hosting itu artinya kita menerima anak-anak yang dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, dan dari Asia itu untuk sama seperti tadi kebalikannya, menimba ilmu juga, belajar budaya, belajar bahasa, karakter di Indonesia. Nah, saat ini kebetulan ada 3 anak yang berasal dari Eropa, jadi Italia 2 dan Switzerland. Kemudian kemarin ini yang baru pulang juga dari Asia, dari Filipina. Nah, jadi kita yang memberikan mereka tempat yang nyaman, kita mencarikan keluarga di sini selama mereka tinggal, dan keluarganya itu uniknya juga relawan bagi kami karena mereka sama sekali tidak tidak kita berikan biaya ya, karena memang ini tadi karena berbasis relawan ini tadi, jadi memang
Makanya kami sangat berterima kasih kepada orang tua dan sekolah yang sudah mau menerima anak ini menjadi siswa maupun menjadi anak dari keluarga angkat yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi anak-anak ini lebih kurang tinggal 10 bulan di Indonesia. Dan biasanya setelah 6 bulan mereka belajar di sekolah induknya, seperti sekarang di SMA 17, kemudian ada lagi yang di Kumbang, dan ada di SMA Negeri 1. Nah, biasanya 6 bulan itu anak-anak ini biasanya kami kasih program lagi yang namanya Exchange School. Jadi mereka kami berikan wawasan lain. Jadi selama ini dia mungkin sekolahnya di kota, nah karena saya berada di Kabupaten Banjarmasin, maka mereka sekolah juga di SMA Negeri 1 Sumbawa. Tahun depan rencananya di bulan Februari. Nah, secara tidak langsung SMA 1 Sumbawa sudah jadi sekolah internasional juga. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Bu, kalau Bina Antar Budaya ini diefektifkan, diperluas dan lain sebagainya, tentu dunia ini akan semakin damai ya Bu. Betul. Karena terjalin budaya, terjalin komunikasi. Itu adalah salah satu visinya. Terjalin pengertian antara seluruh umat manusia di seluruh dunia, karena programnya untuk seluruh negara Bu ya. Ya, satu lagi Ibu baru-baru ini bersama rombongan dari seluruh provinsi seluruh Indonesia mengikuti kegiatan kepemimpinan di Shanghai, Cina pada tahun 2004. Dalam program apa dan pengalaman apa yang Ibu bagikan ya? Berapa lama di sana ya? Apa sih yang dapat kita terapkan juga di sini sesuai dengan budaya kita? Ya, silakan Bu. Ya, alhamdulillah berkat tadi Kak Arlan, jadi masuk di 5 besar dan di urutan pertama. Jadi kami waktu itu mendapatkan apresiasi dari KSPSTK. Terima kasih Bapak Dr. Kasiman, Bapak Dr. Paiman, Bapak Dr. Yaya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi yang berangkat itu adalah kepala sekolah, kemudian ada guru juga, ada tenaga pendidik, yang mendapatkan apresiasi di tahun 2022 dan 2023. Kami di sana mengikuti short course training leadership program ya. Jadi kita belajar tentang budaya Tiongkok di sana itu selama kurang lebih 8 hari. Banyak sekali pengalaman, terutama pengalaman kepemimpinan yang saya dapatkan di sana, bahwa untuk Tiongkok sendiri itu memang mengelola pendidikannya sangat luar biasa, khususnya tentang pemerintahannya ya. Jadi siswa, peserta didik, baik itu sekolah menengah sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi itu memang sangat betul-betul diperhatikan. Jadi mereka di pendidikan dasar itu tetap diajarkan budaya-budaya Tiongkok. Nah, makanya sampai sekarang mereka juga sudah mereka sangat mempertahankan budaya mereka begitu. Kemudian untuk pendidikan karakter sendiri, mereka juga bagaimana diajarkan bertata krama di sekolah-sekolah dasar. Kemudian mereka juga sudah diajarkan bagaimana menghadapi dunia masa depan begitu ya. Jadi walaupun mereka menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat, tapi tetap mereka historicalnya, sejarahnya itu tidak dilupakan. Jadi mereka betul-betul mengangkat akar budaya yang ada di Tiongkok. Nah, jadi pendidikan dasar di sana itu pendidikannya berbasis museum. Nah, di museum itu memang luar biasa, sangat lengkap. Jadi mereka hari libur itu berbondong-bondong ya. Peserta didiknya itu baik itu dari dasar maupun dari menengah itu
ke museum, tentu saja diantar oleh orang tua masing-masing. Nah, di sana mereka belajar secara langsung ya, belajar secara langsung tentang budaya, kemudian tentang sejarah Tiongkok, dan itu kita menyaksikannya sendiri. Dan untuk perguruan tinggi, mungkin kita sudah mulai juga mengarah ke sana ya, karena materi pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu sudah dibawa ke sekolah menengah, sehingga anak-anak begitu masuk ke dunia perguruan tinggi itu memang mereka sudah betul-betul sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita mereka. Nah, mungkin itu jadi filosofi belajar sampai ke negeri Cina itu memang sudah kami lakukan ya, sudah kami laksanakan sendiri, dan mereka sangat mengapresiasi kehadiran kita di sana, dan sehingga kita juga merasa nyaman ya belajar dengan mereka begitu. Iya, jadi belajar bisa dari mana saja, termasuk belajar negeri Cina, Bu ya. Iya. Kata orang yang bijak bahwa orang yang berhenti belajar itu adalah pemilik masa. Iya. Dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Itu keberangkatan ke Shanghai tadi dari Sumatera Selatan, ada juga kepala sekolah yang terpilih sebagai kepala sekolah inovatif tahun sebelumnya, Bu ya. Inspiratif ya, sebelumnya, yakni Bapak Junaidi, Kepala SMA Negeri 1 Rambang Dangku. Iya, selamat Pak Junaidi juga ya. Baik Bu, tidak terasa ya, terasa waktu begitu cepat berjalan, tidak terasa lebih kurang sudah 20 menit kita bincang-bincang santai, bincangnya sedikit, manfaatnya banyak ya. Mungkin akan kita sambung lagi silaturahmi ini di lain kesempatan dengan membahas berbagai hal yang tentu saja sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, tetap sukses ya, tetap semangat, selalu menebar kebaikan, selalu berbagi praktek baik, alhamdulillah, selalu memberikan inspirasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bu. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.